Shalom, saudara dikasih Tuhan. Apa kabar semua saudara? Selalu saya berharap bahwa semua saudara ada dalam semangat yang sama, dalam keyakinan yang sama bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita semuanya. Nah, saudara, malam ini kita akan berbicara tentang keyakinan iman yang kita aplikasikan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita dalam menghadapi segala perkara yang Tuhan izinkan. Mengapa itu penting? Karena keyakinan akan terus membuat kaki kita melangkah kepada jalan-jalan kebenaran, kepada janji-janji Tuhan yang kita terus tuju, yang kita terus tunggu penggenapannya. Nah, ada sebuah kisah di Alkitab, saudara dikasih Tuhan, di Matius pasal yang ke-8, dikatakan di sana, ya ada seorang perwira yang hambanya sedang sakit, terbaring karena lumpuh di rumah. Kemudian di Kapernaum itu dia berjumpa dengan Yesus, saudara dikasih Tuhan. Dan dia berkata begini di pasal 8 ayat yang ke-6, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, ya lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan dia. Saudara, tidak punya keharusan sebenarnya untuk perwira ini mengundang Yesus datang ke rumah karena hambanya yang sakit. Tapi dari sini kita belajar bahwa, wow, betapa pedulinya dia kepada hambanya yang sakit. Dan kita akan lihat berikutnya, ya Yesus berkata dia akan datang ke rumah, ya menyembuhkan hambanya yang sedang lumpuh. Tapi ayat yang ke-8, perwira itu berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, ya aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Wow, katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Yesus nggak perlu datang ke rumah untuk mendoakan atau menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh. Tapi dari tempat Yesus berdiri, kata perwira itu katakan saja. Mereka terpisah ya dengan jarak yang sedemikian jauh. Tapi perwira ini meyakini bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang berkuasa, yang dapat menembus waktu, menembus ruang, menembus jarak, tidak dibatasi oleh apapun juga. Pertanyaan saya malam ini, apakah sampai malam ini engkau masih meyakini bahwa perkataan-perkataan firman Tuhan yang engkau katakan, perkataan-perkataan janji-janji Tuhan yang kita terima selama ini, kemudian kita perkatakan kepada diri kita, perkatakan kepada pasangan kita, perkatakan kepada keluarga kita, ya bahwa yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, yang kekurangan Jehovah Jireh menyediakan segala keperluan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bahkan ketika ada di lembah-lembah kekelaman, Anda mempercayai bahwa gada dan tongkat Tuhan itu yang menghibur, karena itu penyertaan Tuhan. Saudara, apakah malam ini Anda punya keyakinan sebagaimana yang digambarkan firman Tuhan ketika perwira itu mengatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Ada kemiripan dengan seorang wanita yang 12 tahun pendarahan yang menjamah jubahnya Yesus dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Malam ini apa pergumulanmu? Apa yang kau sedang hadapi? Bahkan apa raksasa-raksasa kehidupan? Yakinkah engkau bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita? Dan yakinkah engkau walau engkau belum melihat, walau engkau belum lihat depan matamu, janji Tuhan digenapi, pertolongan Tuhan digenapi, yang mungkin kau harapkan kelihatannya masih jauh dari tempat engkau berada, dari kondisimu hari ini. Masihkah engkau yakin ya tentang apa yang Tuhan janjikan kepada engkau, tentang firman Tuhan yang kau baca? Kalau engkau yakin, malam hari ini biarkan firman Tuhan mendorong kita untuk tetap memperkatakan kata-kata firman. Saya selalu memperkatakan apa yang saya harapkan terjadi buat keluarga saya, buat gereja, bahkan buat semua saudara dalam setiap doa-doa yang saya naikkan. Di masa depan saya rindu mempunyai sebuah lahan pertanian yang cukup besar, yang dimana saya bisa bercocok tanam, bisa bertani, tentu dengan melayani Tuhan. Ya, sudah dekatkah saya dengan semua itu? Belum, tapi saya terus memperkatakan itu. Saya terus memperkatakan bahwa anak-anak saya adalah anak-anak yang akan berhasil. Masa depan mereka masa depan yang luar biasa. Saya terus berkata bahwa keluarga saya akan ada selalu dalam penyertaan Tuhan. Apakah engkau terus memperkatakan perkataan-perkataan iman dengan yakin dalam setiap doa,
dalam setiap hari-hari dalam kehidupan. Malam ini dengan penuh keyakinan, saya berdoa, saya berharap, dan saya mendorong semua saudara, jangan berhenti untuk memperkatakan perkataan-perkataan iman. Perwira ini yakin, kata-kata Yesus, walaupun jauh dari tempat hambanya berada, mampu menyembuhkan hambanya. Kata Yesus, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di ayat-ayat berikutnya, saudara dikasih Tuhan, ya, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Wow, maka pada saat itu, sembuhlah hambanya. Jadilah padamu seperti apa yang kau percaya. Jadilah padamu seperti apa yang kau yakini. Karena perwira itu yang punya keyakinan ya terhadap kuasa perkataan Yesus, harusnya juga terjadi bagi kita semua. Karena kita punya Yesus yang sama. Kita punya sumber kuasa yang sama dalam Yesus. Perkatakan kata-kata firman Tuhan dalam kondisi apapun. Imani itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kau percayai. Terima berkat Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa dimanapun setiap para pendengar yang menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar seperti perwira ini yang punya keyakinan iman yang dia perkatakan pada waktu kondisi hambanya sedang sakit. Apapun kondisi kami pada hari-hari ini, kami mau memperkatakan firman Tuhan, kami mau memperkatakan janji Tuhan. Yang sakit kami percaya bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Yang kekurangan kami percaya Allah-Ku akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan. Bahkan Tuhan memerintahkan berkat atas kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Dan jadilah pada kami semua apa yang kami yakini, apa yang kami percayai dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Bahkan di hari-hari kami sedang terus menghadapi kondisi COVID. Kami tahu kondisi COVID ini tidak akan pernah memberhentikan kuasa Tuhan dinyatakan atas kami. Dalam kondisi ini kami akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Kami lepaskan berkat. Kami perkatakan berkat bagi keluarga kami, bahkan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi teman-teman kami, bagi sahabat-sahabat kami yang Tuhan ingatkan buat kami malam ini. Kami ucapkan berkat buat mereka, walaupun mereka berjauhan dari kami, walaupun mereka ada di tempat yang berbeda. Siapapun mereka, mungkin mereka teman, sahabat, keluarga, orang tua, anak, istri, suami kami perkatakan berkat Tuhan buat mereka. Kami perkatakan janji Tuhan atas mereka. Dan kami percaya apa yang kami percaya dalam Tuhan jadi seperti apa yang kami yakini. Dalam nama Yesus, terima kasih karunia Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima penyertaan Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan terus melimpah menyertai semua kita. Perlindungan kuasa darah anak domba Allah melindungi kita dengan sempurna. Dalam nama Yesus terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua saudara. Tetap semangat, tetap sehat, dan teruslah yakin akan perkataan-perkataan firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Shalom.